sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud. Maka apa definisi sujud? Meletakkan harta yang paling berharga yang kita miliki, yaitu kepala kita, Pak, di tempat sujud, tempat yang kita injak, Pak. Di situ kita letakkan kepala kita. Sadar tidak, itulah definisi sholat, dan itulah inti utama sholat. Maka hindarkan kesombongan adalah poin terpenting dalam sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Iya. Jauh dari kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Jauh dari merasa lebih baik dari orang lain. Jauh dari merasa lebih hebat dari orang lain. Apalah arti jabatan, Pak? 2 tahun geser, 2 tahun geser. Di situ apa? Pensiun. Kalau udah pensiun, orang udah hilang. Iya. Mari mantan Kapolrestabes Pak Ngajib, naik dia jadi Dirsamapta. Iya. Saya nasihatin karena dia sering safari subuh. Materinya saya yang kasih. Ketika perpisahan di Hotel Derindra, dia sebut-sebut nama saya. Masya Allah, ini guru saya Ustaz Fahru Razi, tiap hari ngasih saya materi. Terima kasih guru. Mudah-mudahan kalau saya udah jadi Dirsamapta nanti terus diingatkan. Pecah telur dia. Sebelum dia pindah Jakarta, pecah dari Kompes jadi Jenderal bintang 1. Saya cuma titip waktu saya dikasih sambutan. Saya bilang sama dia, saya bilang, Pak, percaya sama saya, 1 bintang itu cuma 1. Saya katakan, anak-anak yatim, penghafal Quran, fakir miskin itu punya banyak bintang di langit. Bapak cuma nempel di badan. Apa yang mau disombongkan? Saya bilang, jangan gara-gara jadi bintang kesombongan itu muncul. Siap Ustaz, siap Ustaz. Itu terus gayanya. Dan saya katakan, saya sudah pernah bilang, Pak, waktu sebuah safari subuh di daerah Tamalan Rea, kebetulan saya ada waktu, saya diajak, saya bisa hadir. Dan akhirnya dari situlah kita bikin tahun lalu di lapangan Karebosi 10.000 anak yatim, binaan Kapolda dan Kapolrestabes. Kumpul semua, dapat bingkisan semua, buka puasa semua, saya yang ceramah. Waktu itu Kapoldanya masih Andi Rian, sekarang sudah Kapolda Sumsel beliau, Sumatera Selatan, sama Pak Ngajib. Saya ceramah di situ, saya katakan, subhanallah, inilah amalan-amalan yang akan menarik tangan kita ke surga, menghindarkan kita dari kesombongan. Ketika melihat anak-anak yatim ini, melihat anak-anak fakir miskin ini, hilang kesombongan. Pak, apa yang mau disombongkan? Mereka ini hafal Quran semua. Mereka orang-orang yang sedikit dosanya. Subhanallah, kita ini berlumuran dosa. Mau mati saja dihisap harta kita aja. Kita baru mau dihitung sama BPK, mau laporan apa LPK, apa namanya itu ya, kalau pejabat. Iya, itu udah gemetar-gemetar. Mana yang ditampilkan, mana yang disembunyikan. Cobalah itu. Raffi Ahmad tuh murid saya, Pak. Atta Halilintar murid saya. Ya. Alhamdulillah, mereka ini orang-orang yang mau dengar ceramah. Irfan Hakim suka dengar ceramah, Pak. Ya. Saya pernah ceramah di rumahnya Atta Halilintar ketika Aurel lagi hamil besar anak keduanya. Ceramah saya, ada Krisdayanti datang, ada Anang datang, artis semua kan, ceramah kita gas. Nggak ada kita batas-batasin karena dia artis kita nggak nyerang. Bukan masalah nyerang apanya, harus diserang hatinya supaya hatinya jauh dari kesombongan. Dan kami pun masih belajar menghindarkan diri dari kesombongan. Semua kita, Pak, semua kita. Sombong ilmu, sombong harta, sombong jabatan, itu penyakit. Maka tadi saya katakan semua ibadah, saya ulangi lagi ya, mumpung ada Pak GM dan jajaran yang baru datang. Semua ibadah, Pak, tujuan utamanya menghapuskan kesombongan. Yang boleh sombong hanya Allah. Makanya nama Allah Asmaul Husna ada yang namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong dan boleh sombong hanya Allah. Al-Mutakabbir, bayangkan itu. Makanya Allahu Akbar, Allah maha besar. Semua gerakan salat Allahu Akbar kecuali i'tidal. Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar yang dirahmati. Rabbana walakal hamd. Hanya itu, Pak. Semuanya ibadah. Saya kasih lihat ya. Semua ibadah menghindarkan dari kesombongan. Muncul pertama, ibadah salat, sujud, kepala taruh di lantai, lantai yang kita injak. Bayangkan, menghindarkan. Ada orang Jepang bungkuk kayak gini aja, Pak. Itu udah luar biasa sekali. Kita sujud sama Rob kita, taruh kepala di bawah tempat yang kita injak. Apa definisi sholat? Sujud. Kapan sedekat-dekatnya hamba dengan Robnya? Sujud. Maka kata Nabi, banyak berdoa ketika sujud, supaya Allah mendengar jawaban-jawaban dari doamu, harapan-harapan dari doamu. Allah berikan jawaban dari situ. Sujud, sholat, zakat. Uang punya kita, yang kerja kita, wajib dikeluarkan 2,5%. Supaya apa? Tukhot
tu'khadh min agniyaihim, diambil dari orang kayanya, wa tu'ta li fuqaraihim, dikasih orang miskinnya. Yang kerja orang kaya, hak dia, tapi wajib dia zakat. Nggak zakat, sombong dia. Makanya dikeluarkan paksa. 2,5%. Allah maha baik, Pak, 2,5%. Negara kita 12%. Mau gimana? Aturan negara. Kalau saya sih bayar pajak, saya ikhlas aja. Yang penting dipakai buat jalan, jangan dikorupsi uang pajak. Saya stres juga ngelihat kalau uang pajak dipakai berkaya-kaya diri oleh petugas pajak. Kemarin saya ceramah, Pak Heru Kuswanto itu, kepala Kanwil pajak sekarang, orang Malang. Kemarin ceramah di Kemenkeu. Jajan ada Pak Prihamba, ada macam-macam lah mereka-mereka ini. Semua saya ceramahin, saya bilang, jangan ada lagi kisah Rafael Alun yang terulang, saya bilang. Jangan lagi ada kisah Jayus yang terulang, saya bilang. Marah kami, Pak. Sakit hati kami. Anda boleh naikkan pajak, tapi perbanyak fasilitasnya. Kalau belum mampu perbanyak fasilitas, jangan naikkan pajak, Pak. Banyak orang susah. Siap Ustaz, siap Ustaz. Ceramahin, Pak, harus. Saling mengingatkan, kan ini agama untuk nasihat. Geser puasa, Pak. Orang punya uang, boleh makan, boleh. Boleh minum, boleh. Hari-hari halal makan minum. Tiba-tiba Ramadan, 1 bulan lagi Bapak Ibu sekalian, 20 sekian hari lagi Ramadan. Kita udah 23 Sya'ban ini. 20 sekian hari Ramadan, wajib tahan makan semua. Punya duit miliaran pun untuk beli makan minum gak boleh dimakan di siang hari. Bayanginlah itu. Untuk apa? Supaya Anda tahu rasanya lapar. Supaya Anda bisa rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang gak punya uang. Ini Anda duit miliaran, beli makanan bisa semaunya. Masakan Padang bisa 1 gunung kali dibeli dengan ratusan miliar uangnya dia. Tapi boleh gak dia sentuh makanan? Boleh gak dia makan ketika kemudian dia puasa Ramadan? Gak boleh, Pak. Definisi utamanya, tujuan utamanya sebuah puasa, supaya kau rasakan lapar sebagaimana orang miskin merasakan lapar. Jadi subhanallah, semua tujuan ibadah kita untuk menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Saya kasih kisah singkat terakhir Bapak Ibu sekalian. Kenapa Adam diampuni? Kenapa iblis tidak? Dua-dua melakukan kesalahan, Pak. Iblis kesalahannya melanggar perintah. Adam kesalahannya mengerjakan larangan. Fokus ya, biar paham ilmunya. Iblis disuruh sujud, perintah kan? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua sujud, Pak. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis aba, menolak, wastakbar, sombong. Oke? Adam, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati satu pohon. Satu aja. Surga itu luasnya langit dan bumi. Banyak pohon, banyak sungai, banyak keindahan. Dilarang mendekati satu pohon. Maka pada iblis perintah, pada Adam larangan. Dua-duanya salah. Yang disuruh perintah, suruh sujud, iblis tidak mau sujud. Adam dilarang mendekati pohon, dia dekatin. Secara keilmuan, maka kalau kita ambil kesimpulan, iblis diperintahkan sujud, tidak mau sujud, salah. Adam dilarang mendekati pohon, dia dekati pohon. Dua-duanya salah, Pak. Tapi satu diampuni, satu tidak. Sama-sama diturunkan, sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi satu diturunkan ke bumi, satu dilempar ke neraka. Kenapa? Iblis langsung dilempar ke neraka, bahkan dikutuk. Fa innaka rajim, engkau terkutuk. Makanya kita kalau baca Quran kita bilang apa? A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim. Karena itu ada dalam Quran. Fa innaka rajim, keluarlah dari surga ini, engkau terkutuk. Bayangkan ketika Adam melakukan kesalahan, ihbitu qulna bitu minha jami'a. Kami katakan pada Adam, turunlah kamu dari surga. Diturunkan ke mana? Ke neraka? Bukan. Kemana? Ke bumi, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda bayangkan, ketika kemudian ada dua pegawai yang salah, hukumannya beda.
Kenapa beda? Karena sudut pandangnya kita kepada pegawai itu beda. Ada yang kita cari latar belakangnya pegawai. Oh, kenapa sama-sama punya salah Ustaz? Kenapa beda penindakannya? Seperti itu juga dengan Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada kata kunci yang membuat iblis terkutuk dan dipindahkannya bukan ke dunia, tapi langsung ke neraka. Karena ada kata fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kata inti adalah dia menolak dan dia sombong. Kalau Adam mendekati pohon bukan karena kesombongan, karena keingintahuannya. Apa sih pohon ini? Digodalah dia dengan syaitan. Fawaswasa lahumus syaitan, fazayyana lahumus syaitan. Yang goda syaitan. Maka di dalam surga syaitan menggoda Adam untuk mendekati pohon. Sedangkan kemudian iblis tidak mau sujud atas pilihan dirinya. Adam mendekati pohon bukan atas keinginan dirinya saja, tapi ada godaan iblis. Dari situ juga sejarah bercerita bahwa kronologinya berbeda, sehingga hukumannya beda. Tapi yang paling inti adalah Adam mengerjakan mendekati pohon karena keingintahuan, sedangkan iblis tidak mau sujud karena kesombongan. Satu dimaafkan, satu dikutuk sampai kiamat. Makanya ketika dikutuk dan diusir ke neraka, iblis bilang, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Tunda ya Allah sampai hari kiamat. Saya akan goda anak cucu Adam. Dia mau balas dendam. Maka Allah bilang, silakan kau goda. Silakan kamu goda anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang gak bisa digoda cuma satu, Pak. Kata syaitan, kata iblis ini dalam Al-Quran. Yang saya gak bisa goda ya Allah cuma satu golongan. Illa ibadak, kecuali hamba-hambamu. Minhumul mukhlasin. Yang orang-orangnya itu adalah orang-orang ikhlas dalam beramal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi membuat kita sadar. Ya, hari ini hati-hati bersikap, Pak. Khususnya kepada para pegawai kita, kepada staf kita. Hari ini kita pimpinannya. 15 tahun lagi kita pensiun, kita udah tua renta, dia GM-nya. Ya, dia manajernya. Begitu kehidupan. Ya. Dulu ada seorang polisi di sini. Ya, yang mantan Wakapolri. Keluarganya Pak Indris Manggabarani, namanya Pak Jenderal Yusuf Manggabarani dari Brimob, Wakapolri. Ya. Saya mengisi di 4 Point. Kebetulan itu hotelnya Pak Indris Manggabarani. Dia bilang apa? Dia bilang, ini Ustaz Wakapolri, saudara saya. Tapi Masya Allah Ustaz, ya, dia sayang semua stafnya, dia jaga semua stafnya. Setelah puluhan tahun, dia sudah pensiun Ustaz. Staf-stafnya sudah jadi jenderal, datang semua ke rumah, ya, berterima kasih sama beliau. Saya katakan begitulah Pak, kalau orang menganggap jabatan itu titipan. Tapi kalau orang menganggap jabatan itu hak milik, susah, dia akan sombong. Ya. Jadikan jabatan itu titipan Pak. Pakai definisi atau pakai istilah tukang parkir. Ya. Datang mobil, dia tidak merasa punya. Diambil mobil, memang bukan dia yang punya. Tidak pernah dia akan marah itu tukang parkir Pak. Karena dia merasa bukan punya saya. Sebentar saja saya di Makassar itu. Mohon maaf Pak Jem, orang mana Pak? Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah, Masya Allah. Iya. Semarang, Solo, Masya Allah. Saya mau baru-baru diundang di Al-Azhar IBS namanya Pak, di Karanganyar. Itu salah satu sekolah elit di Karanganyar, Masya Allah besar. Di bawahnya Tawamangun itu ada sekolah Iskarima. Nah di situ ada Al-Azhar besar sekali. Nah kebetulan pimpinan pondoknya ya teman saya Ustadz Syihab namanya, Masya Allah. Nah seperti itu Pak. Bayangkan orang Solo memimpin di Makassar. Orang Makassar ada yang punya jabatan kemarin di Jakarta. Ada yang punya jabatan di Medan saya temui. Ada yang punya jabatan di Palembang. Baik, itu kehidupan Pak. Putar aja. Apa yang mau disombongkan? Maka pakai definisi rumus hak titip, ya, bukan hak milik. Oh saya dititipi, ini hak saya cuma dititipi, maka saya harus jaga. Ya. Jaga dengan bekerja yang baik, jaga dengan ikhlas, jaga dengan melakukan amal soleh, jaga dengan peduli kepada orang lain, jaga dengan memuliakan karyawan. Karena bapak bisa hebat karena karyawan Pak yang ada di bawah.
Maka karyawan itu sebenarnya dirangkul. Ya. Staf-staf kita itu adalah orang-orang yang menolong kita dalam bekerja. Ya. Bapak-bapak yang duduk di depan, rangkullah karyawan kalian. Jadikanlah mereka partner, bukan hanya sekedar bawahan, Pak. Percaya sama saya, ketika kemudian Anda merangkul mereka, mendidik mereka, 12 tahun kemudian Bapak sudah pensiun, mereka akan ingat jasa Bapak. Ya. Hidup berputar, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah dalam Quran, tilkal ayyam nudawiluha. Itulah hari-hari kami putar di antara manusia. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di bawah, kadang di atas. Supaya apa, Pak? Supaya tidak sombong. Ya. Maka tadi saya mau mulai ceramah ini waktu Bapak masih rapat. Saya bilang, di antara yang kemudian harus kita sadari Bapak Ibu sekalian, dunia ini berputar. Hari ini mereka kelihatannya hanya anak yatim. Siapa yang tahu di antara anak yatim yang kita undang ini, ada yang jadi presiden, menteri? Nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Takdir Allah. Maka muliakan mereka. Kita tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang akan bermanfaat di kehidupan kelak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya minta maaf sekali. Saya doakan Pak GM, semua pejabat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin Airnav ini dengan baik, ya, dengan istiqamah dalam beramal. Semoga kita semua yang hadir, saya dan semua yang hadir, dihindarkan Allah dari sifat sombong, sifat angkuh. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu rendah hati, selalu menjadi hamba Allah yang taat, istiqamah, selalu dekat dengan kebaikan, selalu peduli dengan amal soleh, selalu merasa bahwa kita hanyalah hamba yang dititipi. Semua akan kembali kepada Allah, karena semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, saya lupa Pak. Saya lagi galang dana untuk anak seorang guru ngaji yang Masya Allah saya kemarin nangis Pak. Ini saya perjalanan dari Makassar tadi malam itu ke Jakarta. Saya tiba jam 5 subuh Pak. Di rumah sakit Sutomo Surabaya. Itu ada bayi kembar. Iya. Ini kemarin waktu saya video call sama orang tuanya. 10. Berarti sudah 3 bulan anak antum lengket. 3 bulan. Anaknya lengket Pak. Tidak punya biaya. Guru ngaji. Dikaruniai bayi kembar. Ya. Kembar siam. Mirip sekali. Namanya Aisyah dan Asia. Tapi lah jantungnya itu lengket. Jadi maka posisi tangannya tuh kayak gini dia. Tangannya kayak gini karena jantungnya lengket, dia nggak bisa pisah. Anak ini nggak bisa belok balik kanan, nggak bisa. Asia nggak bisa balik kiri karena jantungnya lengket. Butuh dana 1,5 miliar. Saya telepon Pak Wali Kota Tarakan, orang Tarakan Pak, Kalimantan Utara, orang Makassar tapi kerja di Tarakan. Waktu saya ceramah di Tarakan, dia hadir tabligh akbar. Salah satu follower saya, dia telepon saya, dia DM saya, ada tantenya yang DM saya, ini Ustadz muridnya antum dulu pernah ikut kajian gini, mohon dibantu. Saya teleponlah teman-teman yang punya lembaga-lembaga zakat. Saya bilang, kalau saya galang dana sendiri lama, percaya. Pemkot galang dana sih susah. Saya bilang, ini kalau nggak disegera eksekusi bisa meninggal ini anak. Karena menurut profesor yang di Sutomo itu, Ustadz, ini kalau bertumbuh kembang ini bayi kembar ini, satu ini Aisyah pertumbuhannya lebih berat dibanding Asia. Asia yang satu, Asia itu nama istri Fir'aun yang diambil. Aisyah istri Rasulullah. Ini 2 nama baik, Aisyah dan Asia. Perempuan dua-duanya. Satu lebih besar, maka jantungnya lebih besar. Maka kalau bernafas Aisyah karena jantungnya lengket, maka yang tersiksa Asia. Saya bilang ujian orang beda-beda. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, saya akan kirimkan flyernya ke yang panitia, ketua panitia. Silakan Anda transfer ya semau Anda, dan itu ada rekening Baitul Mal, bukan rekening saya, Baitul Mal Amanah Hijrah. Anda transfer, ada nomor panitianya di situ. Kita sama-sama menolong. Orang di sana nggak tahu Pak. Kita yang tolong nggak tahu. Yang jelas Allah tahu kita yang nolong. Nah, ini saya harus sampaikan karena mereka darurat. Ini kesehatan, nyawa. Saya tadi makanya saya bilang saya lupa. Sekarang ini mulai dari kemarin saya di Bogor, di Bandung saya ceramah, selalu saya sampaikan supaya apa? Kita tidak tahu siapa yang jadi fasilitas kebaikan untuk mereka. Nah, ini tugas saya hanya menyampaikan. Nah, mudah-mudahan Aisyah dan Asia bisa operasi, dipisah, jantungnya selamat, semuanya selamat, kedua-duanya hidup insyaallah. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu sekalian, peduli berarti kita tahu bahwa harta kita titipan Allah. Peduli berarti kita tahu bahwa kita adalah manusia yang saling membutuhkan tolong menolong satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.